الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين يا رب العالمين. قال والأول yang pertama wal murad bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dari definisi akal yaitu gharizatun, sebuah naluri yang Allah Ta'ala titipkan kepada seorang hamba. Maka yang pertama, definisi akal yang pertama yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa akal itu memiliki 4 definisi atau 4 deskripsi. Definisi yang pertama, bahwa akal itu adalah naluri bawaan dari seorang manusia yang membedakan dengan makhluk yang lain atau dengan binatang. Maka ini yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya, ma khalaqallahu azza wa jalla khalqan aqram alaihi minal aqal. Maka Allah Ta'ala tidaklah pernah menciptakan seorang makhluk yang lebih mulia daripada akal ini. Maka akal itu adalah makhluk atau organ tubuh dari manusia, ataupun sebuah nikmat anugerah yang paling mulia, karena dia menjadi wadahnya iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang bisa sholat kalau tak punya akal. Tidak mungkin ada orang puasa kalau tak punya akal. Tidak mungkin ada manusia bisa ma'rifat kepada Allah kalau tidak punya akal. Maka akal dulu yang menjadi wadah ma'rifatnya, akalnya yang menjadi wadah imannya, akalnya yang menjadi wadah sholatnya. Makanya dalam segala syarat daripada kewajiban itu pasti ada Islam, balik, berakal. Maka kalau orang akal nggak perlu bayar zakatnya, kalau orang akal nggak perlu dihisab, kalau orang nggak punya akal nggak perlu ada marabbuka man nabiyuka. Maka semua itu bisa terjadi sebab ada yang dinamakan dengan akal. Maka tidak ada ma khalaqallahu khalqan aqram alaih, tidak ada makhluk yang paling mulia yang Allah Ta'ala ciptakan dari seluruh makhluk-makhluk yang ada kecuali adalah akal yang paling mulia. Itu yang dimaksud akal. Definisi yang pertama sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa akal memiliki 4 deskripsi. Yang pertama adalah al-aqlu baziratun, yaitu akal itu adalah merupakan naluri khusus yang Allah Ta'ala jadikan pada kehidupan seorang manusia yang membedakan dengan binatang. Maka ini yang dimaksud ataupun wujudnya syahidnya adalah hadis Nabi, dialah makhluk yang paling mulia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Wal akhir, adapun definisi yang terakhir dari akal yang keempat, berarti mana definisi akal yang keempat, yaitu perasaan sadar diri tentang akibat segala sesuatu. Kalau kita melangkah, baik akan berakhir dengan baik, maka jahat akan berubah dengan kejahatan. Adalah artinya akal yang ma'rifat maksudnya. Maka ini yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidnya, rujukannya, referensinya, idza taqarraba an-nas bi abwabil bir, ketika seorang manusia melakukan taqarrub dengan membuka pintu kebaikan, wal amal as-salihah, dan melakukan amal saleh, maka fataqarrabu anta bi aqlika fataqarrab anta bi aqlika, maka lakukan semuanya. Pasti bisa kalau pakai akal manusia. Kenapa orang yang merokok tidak mau berhenti? Karena akalnya belum pengen berhenti. Kalau akalnya sudah pengen berhenti, pasti bisa semua. Siapa yang ngomong? Nabi. Mana kita taqarrabun nas dua bil. Kalau pengen lebih baik maksudnya, wal amal shalihah, pengen tindakan yang lebih soleh, maka fataqarrab anta bi aqlika, akalmu yang mesti didahulukan. Makanya saya belum berhenti merokok. Kenapa? Akalnya belum mengalahkan nafsunya. Kalau nafsu masih mengalahkan, maka sampai kapanpun tidak akan berhenti merokok. Tapi kalau akalnya sudah di atas posisinya, maka pasti akan gampang berhenti untuk menghentikan dari semua kebiasaan yang tidak baik. Kita sepakat, ya kan? Dan kita tidak ta'assub terhadap hukum mentang-mentang kita merokok itu adalah baik. Enggak, merokok itu tidak baik, Ustaz. Tulisannya juga ada di situ kan, smoking is danger. Ya kan, smoking itu adalah penyakit. Siapapun itu sepakat, Ustaz. Malah dibalikin loh. Nah, yang nggak merokok punya akal. nah betul. Bahkan ya kan dalihnya mereka itu, kalau orang tidak merokok penyakitnya katanya paru-paru. Kalau orang merokok penyakitnya cuma paru-paru katanya. Itu kan dalih orang-orang yang belum bisa merokok, ya kan? Tapi para perokok yang sejati, kalau udah berhenti rokok lagi gimana? nggak masalah. Kan emang begitu kan, taubat itu juga begitu. Maksiat baik, emang begitu pintunya, Ustaz. Masih penting daripada tidak pernah merokok, ya kan? Jadi jawabannya adalah kita punya Ulumuddin. Kalau dia nggak bisa berhenti merokok, akalnya belum mampu mengalahkan Allah. Wa huwal muradu bi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan yang dimaksud dalam hadis Nabi di Abi Darda yang disampaikan kepada sahabat Nabi yang bernama Abi Darda. Siapa namanya Abi Darda ini? Ini adalah sahabat yang dipersaudarakan Nabi, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Faris dengan Salman Al-Faris. Begitu beliau pindah ke negeri Madinah, dalam orang
hijrahnya Nabi. Abi Darda siapa namanya? Uwaimir bin Zaid bin Qais, ya kan? Bin Aisyah, bukan bin ya, bin Aisyah. Bin Aisyah bin Umayyah bin Malik al-Khazraji. Dia adalah asli daripada Uwaimir bin Zaid, itu aja. Uwaimir bin Zaid itu nama Abi Darda, betul. Uwaimir bin Zaid itu nama Abi Darda. Nah, di Abi Darda radhiyallahu anhu, izdat adlan tasdad min rabbika qurba. Naikkanlah level daripada akalmu, pasti taqarrubmu juga akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang salat bisa khusyuk dengan orang yang salat tidak bisa khusyuk. Kenapa orang yang salat ini bisa khusyuk? Dia karena akalnya sudah yazdad. Tapi ketika akalnya tidak yazdad, maka berarti salatnya juga tidak akan khusyuk. Maka al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu adalah naik turun, timbul tenggelam, pasang surut, segala macam. Itu akalnya manusia, bukan imannya. Karena iman itu pasti stabil, Ustaz. Kenapa? Sudah punya rambu-rambu, sudah punya tatanan tersendiri, ya kan? Al-imanu billahi wa malaikatihi. Emang udah begitu standarisasinya. Tapi kenapa iman manusia itu kadang-kadang luar biasa? Begitu mau sholat, ya kan sholatnya pengen sholat isya lagi naik ini 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat sholat isya loh, ya kan? Tahajudnya siang malam, tarawihnya pengen tiap bulan, nggak mau Ramadan aja. Haji ya kan tiap tahun, ya kan, itu lagi naik tuh. Tapi sekali down, sekali turun, maka turun. Itu bukan imannya, tapi akalnya yang diizin banyak terus. Makanya izdat adlat tazdad rabbika qurba. Faqala, maka dijawab oleh Abi Darda Uwaimir bin Qais. Apa kata beliau kepada Rasulullah? Bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku. Wa kaifa li bidzalika? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu ya Rasulullah? Faqal, kata Nabi, begini caranya kalau pengen naikin iman. Kalau pengen naikin taqarrub kepada Allah, kalau pengen naikin potensi akal, ini rumusnya kata baginda Nabi. Pertama, ijtaniba maharimallah. Jauhilah segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumus kedua, waddi faraidallah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintah-perintah Allah, maka takun akilah. Kamu akan menjadi orang yang punya akal. Waqa'a fi nafsihi aqlan. Akal itu akan main, akal itu akan on. Bahkan akalnya tidak akan offline, tapi akalnya akan tetap OTW insyaallah untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau dia tidak mau pernah berhenti meninggalkan maharim Allah, bahkan dia alfa dari segala kewajiban demi kewajiban, maka akalnya pasti akan makin tumpul. Jadi mempertajam akal itu, kata Nabi, selanjutnya ada 2, ijtanib maharim Allah wa faraid Allah. Lakukan segala perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Takun akilah, kamu akan memiliki akal yang lebih tajam, naluri yang lebih mantap. Buktinya mana Ustaz? Ketika ada kejahatan akan gampang kita memikirkan akibat yang akan terjadi. Oh, kalau saya jahat maka akan begini. Betul nggak? Itu karena akalnya sudah online. Tapi kalau enggak ijtanib maharimullah wa atti faraidallah, maka berarti akalnya itu akan tumpul, maka akan yanqus ala tul, ataupun akan berkurang selama-lamanya. Wa'mal bis shalihat, rumus yang ketiga kalau pengen akalnya lebih tajam, lakukanlah amal-amal soleh minal a'mal, daripada amal, ya kan? Apa amal soleh? Sholat, bukan sholat. Amal soleh itu adalah jadilah kita orang yang wallah fi aunil abad, bahkan abad fi aunil akhir, yang tadi bahasa Buya, menjadi orang yang anfaq linnas, itu amal soleh namanya, ya kan? Itu amal soleh. Kalau sholat itu amal pribadi, puasa amal pribadi, ya kan? Tapi amal soleh itu artinya adalah anfa' linnas, memberikan manfaat kepada manusia. Tazdad fi ajlid dunya rif'atan karamah wa taral fi ajlil ukhra bi amri rabbika azza wa jalla al-qurb wal uzm. Maka engkau akan naik levelnya waktu hidup di dunia. Apa yang naik level kita? Rif'atan wa karamah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Akan naik rif'ahnya, akan naik karamahnya, kemuliaannya. Wa taral fi ajlil ukhra, dan di akhirat kala nanti biha, dengan amal soleh itu, min rabbika azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Apa yang diberikan Allah? Al-qurba wal izz. Allah akan menjadikan kita kurba dengan dia dekat, wal izz, dan kita akan agung di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat. Nah, syaratnya apa? Ada 3 tadi. Ijtanib maharimullah wa faraidullah wa amal as-salihah. Ini bisa menjadi bahan khutbah yang penting bagi-bagi royaltinya. Catat, tidak ada. Judul khutbahnya, ya kan? Judul khutbahnya membentuk akalnya ma'rifat, itu saya bilang, ya kan? Mantap. Oh, naik levelnya insyaallah. Itu udah 500 kasih 700. Kalau tidak ada surat tambahan di situ, nanti 200-nya bagian kiai. Nah, kan 200 masuk aja. Kemudian wa'an Sa'id bin Musayyib, ada yang membaca dengan Musayyib, kata saya jumhuri, boleh dua-duanya.
Siapa Sa'id bin Musayyib ini? Beliau seorang ulama tabi'in, termasuk fuqaha'us sab'ah fil Madinah. Karena ada yang julukannya fuqaha'us sab'ah, ulama-ulama 7 dari Madinah. Sekarang juga ada di kalangan Wahabi fuqaha'us sab'ah, termasuk Ibnu Utsaimin, termasuk bin Baz, itu mereka itu fuqaha mereka. Tapi yang dimaksud dengan fuqaha'us sab'ah itu adalah salafus salih. Salah satu adalah Sa'id bin Musayyib. Ada namanya yaitu Sulaiman bin Yasar, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian Kharijah bin Zaid bin Thabit, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Auf, ada Salim bin Abdullah, ada Salamah bin Abdurrahman, ada Sa'id bin Musayyib. Itu semuanya fuqahaul Madinah minat tabi'in maksudnya. Bukan min kalangan al-Wahabi, bukan. Tapi mereka punya juga khusus. Tapi bukan ini yang dimaksud. Wa Sa'id bin Musayyib, kata Sa'id bin Musayyib, beliau lahir pada tahun 15 Hijriah, wafat pada tahun 94 daripada Hijriah. Tapi beliau masuknya bukanlah sahabat, tapi masuknya tabi'in. Dan beliau belajar kepada para sahabat Nabi. Guru yang paling banyak mengajarkan ilmu kepada beliau adalah Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, yang berjumlah 5.374. Dan susah untuk mengalahkan dia karena orang kedua ya kan adalah Abdullah bin Umar, tapi itu cuma 2.630. Jadi beda 3.000 hadis, hampir perbandingan antara Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar. Nah, wa an Sa'id bin Musayyib anna Umar, dia menceritakan, wa Ubay bin Ka'ab, dan kemudian Ubay bin Ka'ab, wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah. Ada 3 sahabat yang diceritakan oleh Sa'id bin Musayyib. Apa kata beliau? Dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah masuk ke rumah Nabi, bertanya kepada Rasulullah. Faqalu, pertanyaannya satu, ya Rasulullah, man a'lamun nas? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang lebih alim, yang paling alim? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-aqil. Manusia yang paling alim itu adalah orang yang akalnya paling tajam. Qalu faman a'badun nas? Siapa orang yang paling hebat kemudiannya kepada Allah ya Rasulullah? Qala al-aqil, adalah orang yang tajam akalnya juga. Qalu faman afdalun nas? Siapa manusia yang paling utama ya Rasulullah? Qala al-aqil, adalah orang yang paling luar biasa akalnya. Qalu alaysal aqil man tammat muru'atuhu wa dhaharat fasa'atuhu wa jarat kafuhu wa 'azumat manzilatuhu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, dijawab Nabi, wa anna kulla dzalika lamma mata al-hayatid dunya wal akhirah inda rabbika lil muttaqin. Itu jawabnya ada di surah Zukhruf ayat 35. Nah, kata beliau atau kata mereka, ya Rasulullah, alaisal aqil, bukankah orang yang berakal itu adalah man tamat muru'atuhu, yang harga dirinya subhanallah terjaga, wa dhaharat fasahatuhu, lisan fasahahnya fasih, bahasanya sangat fasih, wa jarat kaffuhu, ya kan, kemudian dia adalah orang yang dermawan, mampu menahan telapak tangannya atau mampu memberi, wa azumat manzilatuhu, tinggi kedudukannya ataupun pangkatnya. Faqala sallallahu, Nabi jawab dengan ayat Allah, wa anna kulla dzalika lamma mata al ayatid dunya wal akhirah inda rabbika lil muttaqin. Artinya orang yang mulia di dunia, orang yang mulia di akhirat, itulah orang yang muttaqin, itulah orang yang punya akal. Nah, itu perhiasan-perhiasan yang Allah berikan kepada dia. Innamal aqil, orang berakal itu hanya man amana billah. Yang pertama orang beriman kepada Allah. Kemudian wasadaqa rasulah, dia membenarkan segala dakwah Rasulnya tanpa ada bantahan. Wa amila bi ta'ati, setelah dia benarkan, dia mengamalkan ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa yushba ay yakun aslul ism fi asli lughah litilkal ghazirah. Maka inilah nama yang diserupakan dengan nama yang pertama yang asalnya daripada ghazirah, sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW ini. Wa kadza fil isti'mal, tetap dia dalam segala amal juga dia adalah akal. Wa inna ma udliqa 'alal ulum, kalau dikatakan akal itu dipakaikan pada bahasa ulum, dikatakan dengan ilmu, maksudnya min haitsu annaha thamaratuha, itu sebenarnya ilmu itu buah daripada akal. Ya kan? Akal itu gorizohnya. Kama yu'rafu syai' bi thamaratihi, karena segala sesuatu bisa dikenal dengan buahnya. Fa yuqalu al-ilmu huwa syuhul khasyah. Adapun ilmu itu adalah khasyah, rasa takut. Wal alim, adapun orang alim, may yakhshallah ta'ala, orang yang takut kepada Allah. Maka ilmu itu adalah khasyahnya. Alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, yang benar takutnya dan yang hanya bisa takut kepada Allah cuma ulama. Kalau nggak punya ilmu, nggak benar khasyahnya kepada Allah. Betul nggak? Ya kan? Makanya para siso, ya kan,
rasa takutnya sangat menyimpang. Kenapa? Karena ilmunya lebih kecil, lebih minimal daripada amaliyahnya. Akhirnya mudah digusur oleh iblis la'natullah, diobok-obok keimanannya, dan dalam riwayat wafatlah dalam keadaan su'ul khatimah. Itu ada kisah di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhbud Nafais karangan Imam As-Sufuri, ulama kundi ke-10. Jadi kenapa? Karena ilmunya tidak cukup untuk mencapai manzilah khasyah. Maka yang bisa khasyah itu orang yang sampai ilmunya. Kalau ilmunya nggak sampai, maka khasyahnya juga tidak akan pernah sampai. Maka bagaimana meninggikan khasyah? Tinggikan ilmunya. Fa innal khasyata thamaratul ilm fatakunu kal majaz. Maka itu berarti bahasa majaz, seperti majaz. Dia ghairi tilkal ghazirah, seakan-akan yang dimaksud ilmu itu bukan akal, ya kan? Itu majazi. Padahal hakikatnya adalah iya, karena tidak akan mungkin ada ilmu kalau punya akal. Wa laisa gharad al-ba'fu an lughah, tapi maksud kita dalam kitab ini bukanlah pembahasan akal tentang lughat, tapi pembahasannya adalah tentang keilmiahannya. Wal maksud, adapun yang dimaksud anda hadil aqsamul arba'ah, yang empat ini, empat maksudnya definisi akal. Yang pertama gorizotun, perpindahan dari seorang anak-anak menjadi dewasa, ya kan? Itu kan definisi yang kedua. Kemudian definisi yang ketiga adalah yaitu akal itu sesuatu yang berawal yang hasil daripada tajarub, pengalaman hidup. Dan kemudian keempat, akal adalah ma'rifat. Nah, ini yang dimaksud oleh wal maksud. Adapun yang dimaksud, ya kan, anna hadzal aqsamul arba'ah, bahwa empat yang ini yang telah kita jelaskan dari maujudatun, semuanya ada tersendiri, masing-masing ada. Al-aqlu gharizatun, itu yang pertama. Al-aqlu itu adalah syai'un yataqallab min as-sabiyyi ila al-ban'a ila al-mumayyiz, itu ada, ya kan? Kemudian aradut tajarub, itu ada. Kemudian al-aqlu ma'rifah, itu ada, semuanya ada, dan itu masing-masing definisinya. Wal ismu yutlaqu ala jami'ah, tapi empat-empatnya namanya satu, namanya akal. Empat-empatnya namanya akal. Wala khilafa fi wujudi jami'ihima, enggak ada khilaf, itu ada semuanya. Illa fil qismil awal, yang dikhilafkan ulama cuma pada macam yang pertama. Banyak ulama menafikan, ya kan, definisi yang pertama, al-aqlu gharizatun maksudnya. Was-sahih wujuduha, tapi yang paling sahih pendapatnya ada al-aqlu gharizatun wa huwal asal, bahkan itu sumber yang pertama. Wa hadhihi al-ulum ka'annaha mutmadatun fi tilkal ghazir bil fitrah, seluruh ilmu itu seakan-akan ditampung oleh satu wadah fitrah, namanya akal gharizah, ya kan? Jadi seolah-olah yang kedua, ketiga, keempat itu berasal dari akal yang pertama. Betul dong? Kalau manusia nggak punya al-aqlu gharizatun, nggak mungkin dia dewasa. Betul? Kalau manusia nggak punya al-aqlu gharizatun, nggak mungkin dia punya tajarub, pengalaman hidup. Kalau manusia nggak punya al-aqlu gharizatun, nggak mungkin dia punya ilmu ma'rifat. Maka pasti itu adalah sumber asalnya, asasnya yang pertama. Wa hadhil ulum ka'anna mutadammanah fi tilkal fitrah, walakin tapi tadharu fil wujudi idza jara sababu yukhrijuha, muncullah wujud yang lain kalau ada sebab latar belakangnya, ilal wujud, supaya dia muncul. Hatta ka'anna adil ulum laysat bi syai'in warid alaihi min kharij, sehingga seolah-olah definisi yang ketiga tidak mungkin ada datang dari luar, tapi dia berasal dari dalam, dari akal gharizah maksudnya. Nah, perumpamaannya bagaimana? Ka'annaha wa ka'annaha kanat mustakanatun fiha. Wa ka'annaha, seakan-akan yang tiga, akal kedua, ketiga, keempat maksud saya, itu mustakanah. Apa mustakanah? Mustakanah itu adalah mukhtafiyah, tersembunyi, terselubung, tersimpan, ya kan? Di mana? Ya kan? Pada akal yang definisi pertama. Fadhaharat, bisa muncul yang tiga, ya kan? Wa mithaluhu, seumpamanya al-ma'u fil ardi, bumi mengandung air, pasti. Betul ya? Tapi fa innahu yadhhar bihafril bi'ri, tapi air itu bisa muncul kalau kita gali sumur. Coba, mana ya? Maka air dalam bumi akal, ya kan? Sumur itu adalah merupakan buahnya ataupun apa, pintunya maksudnya. Jadi air dalam bumi itu yang akal, itu hakikat, bisa lewat sumur diambil, itu cabang, itu cara, itu mekanisme. Nah begitulah akal, sumbernya satu, gharizatun, maka berkembang menjadi empat karena adanya satu gharizah, itu definisi akal yang pertama. Nah, wa yujtama wa yatamayyiz bil his, ya kan? Bisa berkumpul air dan bisa dibedakan juga dari yang lain itu bil his, dengan konkret, dengan nyata. La bi ayyusah ila isya'un jadid,
bukan karena kita menumpahkan air ke dalam sumur, tapi memang itu adalah kandungan bumi. Betul nggak? Jadi nggak mungkin akan ada akal yang kedua, ketiga, empat kalau gorizoknya nggak ada. Karena itu cuma cabang-cabang yang muncul dari gorizok yang satu ini. Sama dengan air juga demikian. Nah, perumpamaan yang lain. Wa kadzalika du'nu fil lauz. Demikian juga sari yang bisa kita dapatkan pada kacang almond. Betul? Kan ada, kan kelihatan. Almondnya itu ada, Ustaz. Wa ma'ul war fil war. Ataupun air mawar itu bisa kita ambil dari mawarnya. Coba kalau ada mawarnya, ada nggak air mawarnya? Kalau nggak ada lauz, kalau nggak ada kacang almondnya, mana ada duhunnya? Maka almond itu akal, ya kan? Minyaknya itu, sarinya itu, ya kan? Itu adalah zaharat minhu, datang daripada lauznya. Betul ya? Warat itu asal, ma'ul waratnya itu datang dari waratnya. Betul? Maka yataqallab minas sabiyyi ilal mumayyiz wat tajarub. Definisi akal yang ketiga. Kemudian al-aqlu makrifah. Gak mungkin ada tiga-tiganya kalau tidak ada al-aqlu gurizah. Betul. Jadi dari akal yang pertama semua munculnya. Coba kalau orang gila, mana bisa ma'rifat dia? Kecuali dia gilanya karena ma'rifat, namanya majazub. Beda. Kalau gila karena ma'rifat itu majazub, orang yang fanafillah. Tapi kalau gila memang gorizoknya yang gila, gak bisa ma'rifat. Nggak bisa gitu. Suruh sholat dia telanjang, ya kan, suruh makan dia tidur, nggak nyambung. Walidzalika qala Allah Ta'ala, ini yang dimaksud dalam firman Allah, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ini akal gorizok yang bicara nih. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kontrak perjanjian dengan bani Adam. Apa? Min zuhurihim dzurriyyatahum, bahwa generasi mereka akan diambil dari tulang sulbunya. Wa asyhadahum ala anfusihim, lalu Allah pun minta kesaksian terhadap diri-diri Bani Adam ini. Maksudnya waktu kita di kandungan, apa kesaksiannya? Alastu bi rabbikum qalu bala. Hei, apakah aku Tuhan kamu? Bala. Gak mungkin bukan akal gorizok yang jawab dia. Kenapa? Akal kedua belum muncul dong. Nanti munculnya setelah akan mau dewasa. Gak mungkin akal yang ketiga belum muncul, itu dari tajarub. Jauh perjalanan, banyak dilihat dalam hidup, banyak dirasa. Gak mungkin dari ma'rifat, gak mungkin. Karena ma'rifat itu rumusan syariat, thariqat, hakikat. Gak mungkin. Pasti akal gorizah yang jawab pada saat itu. Betul. Maka apa jawaban akal? Qalu bala syahidana. Betul. Nah, kan? Fal muradu bi'i, yang dimaksud di sini iqrar nufusihim. Iqrar nufus. Nufus itu akal, ya kan, jiwa mereka. La iqrar al-sinah. Gak mungkin iqrar lisan dia. Kenapa? Lisan belum bicara. Fa innahum inqasamu fi iqrar al-sinah aifu wujidat al-alsinah wal ashas, atau aifu wajad al-sinah wal ashas. Karena para ulama membagi, ada yang sekira-kira iqrar itu iqrar lisan atau iqrar ashas, ada iqrar nufus. Jadi iqrar ada dua, iqrar dari hati yang terdalam namanya iqrar nufus, ada iqrar lisan, itu yang dibahas dalam fikih babul iqrar, yang konsekuensinya maka pengakuan mesti kita laksanakan atau mesti ada konsekuensinya, namanya iqrar. Kalau dalam berfikir kan itu al-sinah wal ashas namanya, ila mukirin wa ila jahid. Sehingga para ulama membagi, ada iqrar yang mukir, memegang ketetapan iqrarnya, wa ila jahid, ada yang setelah dia iqrar dia pun membantah iqrarnya. Betul, manusia ada yang ngaku, ada yang enggak. Betul, itu dibagi itu. Walidzalika qala Allah Ta'ala, padahal kata Allah, kalau dibacakan firman ini, wala in sa'alta umman khalaqahum la yaqulanna Allah. Kalau ditanyakan dari hati ke hati, siapa yang menciptakan kalian? Maka akalnya pasti akan menjawab, Allah yang menciptakan kalian. Betul. Maknahu an, kayaknya in. Ya. Jadi kalau amzahnya di atas, an itu di atas. Ini kita tidak ke bawah. Ini tabarat ahwaluhum syahidat bidzalika nufusuhum wa bawatinuhum. Ya kan? Ini tabarat ahwaluhum, jika mereka belajar atau jika mereka bertafakur tentang ahwal mereka, maka dengan jujur nufus dan batin mereka akan menjawab bahwa Allah yang menciptakan kami. Makanya ya kan, nanti akan ada ayat maka dzabal fuad maro'a, hati kecil tidak akan pernah dusta. Iya, yang bohong itu lisan kita, ya kan? Kemudian fitratullah allati fataran nasa 'alaiha,
ada fitrah dari Allah yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka. Harum. Kullu adamiyyin futra 'alal iman. Setiap manusia dititipkan ada iman billah. Bal ma'rifatul asya. Bahkan dititipkan ma'rifat kepada dia, ma'rifat segala sesuatu. Alama hiya alaihi, tentang hakikat segalanya. A'ni anha kal mutadammana fi'a, itu adalah sebuah kandungan yang ada pada akal. Liqurbi isti'dalil idrak, demi untuk persiapan menghadapi segala kenyataan. Karena ada akal Ustaz, itu dia sudah Allah Ta'ala bikin. Tsumma lamma kanal iman, tapi yang terjadi begini, tatkala iman markuzan fin nufus, dititipkan kepada setiap diri-diri manusia, ya kan? Udah diciptakan kemudian dititipkan bil fitrah, secara fitrah, maka inqasaman nasu ila ismain, dalam kenyataan hidup terbagilah manusia kepada dua golongan. Golongan pertama, ilaman a'rada fanasiya wa humul kuffar. Mereka berpaling dari perjanjian akal itu. Mereka lupa bahwa ada kontrak dengan Allah. Mereka lah orang kafir setelah hidupnya di dunia. Mereka lupa Ustaz. Ya kan? Tapi ada wa ilaman ajala khatirahu. Ada yang menjaga khatirnya, menjaga hatinya. Fatadzakkara, dia ingat perjanjian itu. Fakana kaman hamila syahadah, maka dia adalah bagi orang yang memegang sebuah kesaksian atau memikul sebuah kesaksian. Fanasiha, bisa saja lupa, bighaflatin, karena lalai. Tsumma tadzakkaraha, tapi setelah lupa dia ingat kembali. Itulah kita, betul nggak? Makanya kalau lagi maksiat lupa ada syahadat dari Allah, kita punya kontrak. Besok kita tobat, ingat lagi ternyata ada kontrak sama kita dengan Allah. Nah itu golongan manusia yang kedua, atau itu golongan insan yang kedua. Ada yang memang semata-mata Allah lupakan. Siapa mereka? Humul kuffar, a'rada, mereka berpaling, ya kan? Makanya faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsyuru yaumal qiyamah a'ma. Selesai, ya kan? Bukan a'ma fil basirah, bukan a'ma fil basirah, walakin apa? Ta'mal qulub, betul lah, ta'mal qulub. Nah itu orang kafir. Siapa? A'rada 'anil syahadah, ya kan? Kita bukan orang yang a'rad, tapi ghaflah terkadang. Cuma setelah ghaflah maka ingat kembali. Memang begitulah fitrahnya manusia. Enggak bisa kita ingat terus, kecuali kalau kita diciptakan sebagai malaikat. Walidzalika qala azza wa jalla, makanya Allah sering katakan la'allahum yatadzakkarun. Ya kan? Karena Allah tahu kita suka lupa Ustaz. Makanya kan bilang semoga mereka yatadzakkar. Berarti Allah ngedoain kita kan? Karena Allah tahu potensi kita gak mungkin ingat dari semenjak diciptakan atau marhuzan indana, dititipkan kepada kita iman itu ingat sampai dunia dikiamatkan, kecuali Rasulullah dan para utusan-utusan Allah. Karena mereka, ya kan, yanamu ainahu wa lam yanam qalbuhu, matanya tidur tapi hati tidak pernah tidur. Kalau kita yanamu ainahu wa yanamu qalbuhu mutlaqan, nah kalau itu dan terkadang yang luar biasa, ya kan, wa yakshuf ainahu wa yanam qalbuhu, itu yang paling sering. Kebuka matanya di pengajian tapi hatinya lagi tidur. Nah, ini yang bahaya, betul enggak? Alhamdulillah. Maka yang bisa itu hanyalah orang-orang yang dipilih. Makanya ma'sumun al-insanul kamil. Wal yatadzakkar ulul albab. Yang bisa tadzakkur itu hanya orang-orang yang albab, lubbun, tingkatan dari hati, betul enggak? Kemudian wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wafaqakum bihi, dan sering kita ingatkan, ingat perjanjian kalian dengan Allah dan segala kontrak yang Anda bikin dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fa'al min mudzakir, ya kan? Sesungguhnya Allah memudahkan kepada kalian dengan Quran dalam berzikir, tapi ada enggak di antara kalian yang sadar? Itu kan ingatan semua. Kenapa? Karena Allah tahu potensi kita, ghaflatan tsumma tadzakkar. Betul? Lalai kemudian ingat, lalai kemudian ingat, lalai kemudian ingat. Makanya turun hadis, ittaqillah haitsu ma kunta. Enggak bisa Ustaz. Enggak bisa. Bagaimanapun tidak akan bisa. Masuk level yang kedua. Bagaimana? Watsbi'is sayyi'ah bil hasanah tamhuha. Itu kan pilihan. Antum kalau ittaqillah haitsu ma kunta, saya enggak bisa Ustaz. Tidak bisa kayak. Betul. Makanya kita kadang-kadang iman itu masih sudah isi dompet. Kalau isi dompetnya oke, rajin. Tapi kalau usaha lagi bermasalah, ya kan, keluarga lagi miskomunikasi, di anak nggak benar, atau finansial lagi berantakan, biasanya
kontaknya on pengajian itu juga off terus, ya kan? Lagi di mana? Jadi kurang sehat. Sebenarnya bukan badan, ya kan? Tapi yang kurang sehat adalah nufusnya, kalbunya, imannya, betul nggak? Nah itu, ya. Jadi Allah tahu potensi kita, makanya Allah sering ingatkan, ya kan? Fa'tabiru la'allakum, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena banyak orang puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa wal 'atash. Makanya Allah minta la'allakum tattaqun, semoga dengan puasa bisa menjadikan kalian orang bertakwa. Karena tahu Allah bahwa potensi akal kita ghaflatan tsumma tadzakkar. Nah, itu gambaran yang tersimpan, ya kan? Filosofi dan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbitu hadan namat tadzakkuran laisa biba'id, dan bahasan an-namat ini, namat bermakna nau, laisa biba'id, yakni laisa bilughatin. Itu ini bukan bahasa, ini bukan bahasa tentang bahasa. Faka'anna tadzakkur darbani ahaduhuma, maka seakan tadzakkur itu dibagi kepada dua. Salah satunya ayyudzakkar surah kanat hadir al-wujud fi qalbi lakin qabla ba'd al-wujud. Apa itu? Ayyudzakkar surah, bisa digambarkan, diilustrasikan sebuah rupa karena hadir wujud, kalau di hadapan mata, fi qalbi, dalam hati, lakin ghabat ba'd al-wujud, tapi setelah lahir ke dunia malah kita lupa. Apa itu maksudnya? Dulu kita tahu ada perjanjian dengan Allah, tapi setelah di dunia kita lupa dengan perjanjian itu. Itu tadzakkur yang pertama, ya kan? Atau bisa dikatakan kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, begitu deh. Wal ukhra yang lain, ayat tadzakkar surah kanat mutadammah fi bil fitrah. Dia bisa mengilustrasikan sebuah rupa mutadammah fi bil fitrah, karena dia punya bawaan lahir namanya ghoriza. Itu juga tadzakkur namanya. Insyaallah nanti kita ulangi lagi. Wa tasmitu adalah nama Allah Subhanahu. Jadi wa tasmih nanti. Baik, habis saya. Bugiyah